banyak saudara-saudara kita yang melihat Alkitab menurut sudut pandang mereka sendiri. Ada mengatakan dari saudara kita Muslim mengatakan kenapa Allah hanya menebus dosa kepada manusia? Kenapa iblis tidak ditebus juga dosanya? Nah, kita akan lihat dari mana tujuan Allah menciptakan manusia. Kita tahu bahwa Allah tidak menciptakan yang jahat. Awalnya iblis ini adalah malaikat terang, yang jatuh dalam dosa karena kesombongannya, ingin menjadi Allah, ingin dipuji, disembah, dan lain-lain. Sehingga malaikat ini yang bernama Lucifer, julukannya Lucifer, Lucy itu kata terang, Fer itu keindahan. Jadi julukan Lucifer itu gelar adalah malaikat yang terang penuh keindahan. Pada saat dia sombong, dia jatuh. Lalu kenapa Allah hanya menebus manusia? Lucifer diciptakan Allah itu sempurna, sempurna sekali. Sebabnya pada saat dia jatuh dalam dosa, dia menjadi jahat, ya juga sempurna. Sebab Allah tidak menciptakan kejahatan. Tetapi kenapa Allah menciptakan menebus dosa manusia? Kita lihat dalam penciptaannya. Berfirmanlah Allah dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Jadi Allah menciptakan manusia itu segambar, segambar, serefleksi dengan Allah. Artinya di sana, di dalam diri manusia pada saat itu ada sifat-sifat Allah. Karena segambar, itulah yang Allah sayangkan pada saat itu. Kalau Allah itu kasih, ya manusia pun kasih. Allah itu kekal, ya manusia pun kekal. Karena dosa, manusia mengalami kematian. Kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah kau mati. Pada saat manusia memakannya pastilah mati. Dan pada saat manusia tidak memakannya tidak mati, kekal. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia untuk kekekalan. Karena pelanggaran, karena pelanggaran kodrat manusia harus mengalami kematian, bukan mati total. Artinya mati dalam sudut kerohanian. Dari situlah setelah manusia dikeluarkan dari Taman Eden, manusia harus mengalami kematian. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah itu penuh kasih. Itu sebabnya untuk mengembalikan manusia dalam kodratnya, Allah mengutus Sang Firman menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia dalam kodratnya kembali. Kita lihat juga dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu Sang Firman. Jadi ada Firman yang menjadi manusia. Ada juga di ajaran saudara kita yang di luar Kristen mengimani bahwa Firman itu menjadi buku.
Ya, tetapi kekristenan mengimani firman itu menjadi manusia. Ya. Dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, dan kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pada saat firman itu menjadi manusia yang bernama Yesus, untuk apa? Allah mengutus sang firman untuk menebus dosa manusia dan mengembalikan manusia dalam kekekalan. Ya, Yesus wafat mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan masuk ke alam maut, kematian, ya, 3 hari untuk mematahkan alam maut, dan ia bangkit untuk mengembalikan manusia dalam kehidupan kekal, ya, kembali dalam kodratnya awal. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Maut tidak berkuasa. Kenapa? Ya, harus Kristus, harus sang firman yang harus menjadi manusia. Ya, karena firman Allah sifatnya kekal, tidak mengalami kematian, yang bisa mengembalikan manusia dalam kekekalan yang awalnya bersifat kekal. Nah, sang Kristus ini, ya, hadir ke bumi untuk mengembalikan manusia dalam kehidupan kekal. Bagaimana kita bisa kembali dalam kehidupan kekal, menyatu kepada Kristus? Ya, kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-4. 2 Petrus pasal pertama, 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-4. Dengan jalan itu ia telah mengadukan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Apa janji-janji yang berharga yang sangat besar? Yaitu sang firman menjadi manusia. Untuk apa? Ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kembali lagi dalam kodrat yang awal. Karena di kodrat yang awal Allah menciptakan manusia, ia segambar, serefleksi, dan Allah itu kekal, manusia pun kekal. Itu sebabnya pada saat manusia melanggar, ya, berdosa atau hamartia, meleset dari sasaran, Allah mempunyai misi untuk mengembalikan manusia dalam kodratnya, yaitu dengan mengutus sang firman menjadi manusia. Dikatakan melalui Kristuslah kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang binasa, ya, membinasakan dunia. Jadi kalau kita ingin sekali menjauh dari kuasa hawa nafsu dunia, kita harus kembali dan menyatu dalam kodrat Kristus, berteosis dalam kodrat Kristus. Ya, itu sebabnya, ya, kenapa Allah punya visi penyelamatan kepada manusia? Karena yang Allah sayangkan di dalam diri manusia ada kodrat ilahi yang harus dikembalikan dalam gambaran yang awal, yang sejati. Itulah kenapa Allah punya visi penyelamatan manusia. Ya, jadi, ya, kenapa tidak menyelamatkan iblis? Ya, karena gambaran Allah adalah manusia. Ya, Allah tidak menciptakan iblis. Ya, berbeda dengan ajaran yang saya yang lama dikatakan, ya, wa ma khalaqtu zina wa insan illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu sebabnya konsep dari ajaran saya yang lama, ya,
bisa mengislamkan jin atau setan, ya, mensyahadatkan, karena konsepnya Allah menciptakan jin dan manusia. Tetapi dalam konsep kekristenan, ya, Allah menciptakan manusia itu segambar. Allah menciptakan manusia dan itu semua baik. Dan pada saat di Taman Eden, ya, sifat manusia sama dengan sifat-sifat Allah, tidak pernah berbuat jahat dan lain-lain. Dan pada saat dikeluarkan dari Taman Eden, disitulah ada iri, dengki, segala macam, ya, kejahatan, dan manusia makin lama makin tua makin mati. Ya. Dan pada awalnya manusia diciptakan untuk kekal. Ya. Sebabnya sekali lagi jangan sekali-sekali mengotak-atik kitab orang Kristen kalau tidak memahami dalam teologisnya. Ya. Biarkan saudara yang Muslim, ya, memperdalamlah tentang ajaran keislaman, ya. Perdalamlah ketawitan dan tasawufnya, ya. Kita saling menjaga, saling bertoleransi, ya. Tuhan Yesus memberkati.